السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Baitul Mubarak, Kompleks Pertamina yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Jalla wa Ala memberi kemudahan kepada kita untuk kembali melanjutkan kajian rutin kita yang membahas tentang tafsir kitabillahi tabaraka wa ta'ala. Dan kita masih melanjutkan pembahasan seputar keutamaan al-mu'awwidzat dan anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar senantiasa dibaca oleh umatnya. Pada penjelasan sebelumnya kita telah menyebutkan sebagian dari keutamaan al-mu'awwidzat, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa surah ini merupakan surah pilihan yang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan di dalam kitab-kitab samawi sebelumnya, dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil. Bahkan Allah Jalla wa'ala tidak pernah menurunkan di dalam Al-Quran Al-Karim yang semisalnya, dalam hal seseorang menjadikan surah ini untuk berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu suratul Ikhlas, kemudian Al-Falaq dan suratu An-Nas. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan bagi umatnya untuk menjadikan bacaan al-mu'awwidzat ini dijadikan sebagai zikir pagi dan petang. Setiap pagi dan setiap petang, setelah salatul asar dan setelah salat al-fajr, seorang muslim dianjurkan untuk membaca 3 surah ini sebanyak 3 kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaannya, takfika min kulli syai'. Maka membaca 3 surah tersebut sebanyak 3 kali pada setiap pagi dan petang itu akan mencukupi kamu dari segala sesuatu. Artinya ketika engkau menjadikan itu sebagai rutinitas dan wirid dalam bacaanmu,
Allah Subhanahu wa taala menjagamu. Allah Jalla wa ala memelihara kamu sehingga engkau tidak terjatuh ke dalam perkara-perkara yang buruk. Sebagaimana membaca 3 surah ini juga dianjurkan ketika seseorang mengerjakan salat witir. Di dalam salatul witir pada rakaat yang terakhir seorang muslim dianjurkan terkadang yakni di waktu-waktu tertentu membaca 3 surah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Demikian pula yang telah kita terangkan bahwa membaca 3 surah ini juga termasuk di antara zikir-zikir yang dianjurkan dibaca pada penghujung salat 5 waktu, dubura kulli salah, di penghujung setiap salat. Selepas kita mengerjakan salat, maka kita dianjurkan membaca ketiga surah tersebut, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Uqbah bin Amir untuk menjadikan itu sebagai wiridnya. Sebagaimana 3 surah ini pula termasuk 3 surah yang dianjurkan dibaca oleh seorang muslim sebelum dia beristirahat, sebelum dia tidur di malam hari. Dan telah kita sebutkan apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau tidur, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, lalu kemudian beliau melakukan an-nafthu, yaitu meniup dengan sedikit air liur, sedikit ludah, sambil kemudian membaca 3 surah ini, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Lalu kemudian setelah itu dia mengusap seluruh bagian tubuh yang memungkinkan bagi dia untuk mengusapnya. Dia mulai bagian kepalanya, kemudian wajahnya, kemudian setelah itu bagian depan dan bagian belakang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut sebanyak 3 kali. Dan ini menjadi wirid rutin yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan pada saat beliau dalam kondisi sakit pun, tatkala beliau tidak mampu melakukannya, maka Aisyah radhiyallahu taala anha membantunya, di mana Aisyah menggunakan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tangan Nabi alaihi salatu wasallam lebih berkah. Maka beliau memanfaatkan tangan Nabi, lalu kemudian beliau meniup dengan ludah kecil dan membaca 3 surah tersebut. Lalu kemudian beliau menggunakan tangan Nabi untuk mengusap bahagian tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimakumullah, surah ini dan terkhusus Al-Falaq, demikian pula surah An-Nas, kedua surah ini dianjurkan bagi seorang muslim untuk menjadikan surah-surah pilihan yang dibaca di dalam salat. Surah-surah yang dianjurkan dibaca di dalam salat. Dan hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum, baik dalam salat wajib, demikian pula dalam salat-salat sunnah. Jadikan ada salat-salat tertentu di mana seseorang membaca kedua surah ini. Rakaat pertama dia membaca Qul a'udzu birabbil falaq, dan rakaat yang kedua dia membaca Qul a'udzu birabbin nas. Apalagi dalam kondisi-kondisi seorang dianjurkan untuk membaca bacaan yang ringkas di dalam solat, tidak memperpanjang solatnya, seperti ketika seorang sedang melakukan perjalanan safar,
dalam perjalanan safar, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak dianjurkan seorang memanjangkan bacaan salatnya, baca bacaan-bacaan yang pendek dari surah-surah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Nah, termasuk di antaranya adalah membaca kedua surah ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Yazid bin Abdullah ibn Syikhir, dari seseorang dari kaumnya, yaitu dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra bihima fi salatika bil muawwidhatain." Hendaknya engkau membaca kedua surah ini di dalam salatmu, yaitu membaca al-muawwidhatain, Al-Falaq dan An-Nas. Sebagaimana yang telah kita terangkan sebelumnya, kalau disebut al-muawwidhatani atau al-muawwidhataini, yang dimaksud adalah dua surah, Al-Falaq dan An-Nas. Dan apabila disebutkan al-muawwidhatu, maka yang dimaksud ada 3 surah, Al-Falaq, An-Nas, dan tambahan Al-Ikhlas. Ya, kalau di negeri kita ya, biasa mereka menyebutkan 3 qulhu, 3 qul, ya, surah 3 qul. Ada juga istilah yang disebutkan oleh para ulama tentang surah-surah ini dengan sebutan al-qawafil. Al-qawafil. Apabila para ulama menyebutkan surah al-qawafil, itu maksudnya 4 surah. Yang dimaksud adalah 4 surah: Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan Al-Kafirun. Karena keempat surah ini diawali dengan Qul. Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Seluruhnya diawali dengan Qul. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam agar beliau mengucapkan Qul, katakanlah. Sehingga ada istilah al-qawafil yang dimaksud 4 surah tersebut. Nah, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, bacalah kedua surah ini di dalam salatmu. Dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bersifat umum. Apakah pada salat wajib, demikian pula pada salat sunnah. Maka lelaki ini menyebutkan, beliau meriwayatkan, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin ya'taqibun wa fi adh-dhahri qillah, bahwa kami suatu ketika dalam perjalanan safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami bergantian untuk menggunakan kendaraan, karena kendaraan ketika itu dari unta, mereka memiliki sedikit kendaraan unta. Akhirnya mereka bergantian, kadang-kadang yang ini naik unta, lalu kemudian yang lainnya berjalan kaki. Seperti itulah kondisi salah satu perjalanan safar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tiba waktu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari untanya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mendapatkan giliran, beliau turun dari untanya, lalu kemudian yang lain mengendarai unta tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat ini, "Qul," katakanlah, "Qul a'udzu birabbil falaq." Maka aku pun mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pun mengatakan a'udzu birabbil falaq. Faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qara'tuha ma'ah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca suratul Falaq
secara sempurna, aku pun mengikuti bacaan beliau. Setelah itu beliau mengatakan, qul a'udzu birabbin nas. Maka sahabat ini pun membaca sebagaimana yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga beliau membaca surah An-Nas seluruhnya. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza anta shallaita faqra bihima." Idza anta shallaita faqra bihima. Apabila engkau hendak mengerjakan salat, maka salatlah kamu dengan membaca dua surah ini. Ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang melakukan perjalanan safar. Ini menunjukkan bahwa dalam perjalanan safar dianjurkan membaca surah-surah yang pendek, tidak membaca surah yang panjang. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, kata beliau, suatu ketika aku sedang melakukan perjalanan safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu kami berada di antara wilayah Al-Juhfah dan Al-Abwa. Al-Juhfah dan Al-Abwa. Al-Juhfah ini satu wilayah yang ditetapkan di dalam syariat termasuk salah satu miqat bagi seorang yang hendak menunaikan ibadah haji atau umrah, terkhusus mereka dari penduduk Syam, dari Jordan, dari Damaskus, dari Lebanon, dari Palestina. Biasanya kalau mereka berangkat ke tanah suci, mereka melalui wilayah ini. Maka wilayah ini adalah miqat bagi mereka, dan siapa saja yang berangkat untuk menunaikan ibadah haji atau umrah melalui jalur tersebut yang disebut Al-Juhfah. Nah, di dekat Al-Juhfah itu ada wilayah namanya Al-Abwa. Al-Abwa ini juga disebutkan dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada perang yang pertama kali, ya, walaupun tidak sampai terjadi pertempuran pada saat itu dengan orang-orang musyrikin, namun para ahli sejarah menyebut itu sebagai ghazwah. Ghazwah itu adalah pasukan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut serta dalam pasukan tersebut, pengiriman pasukan itu. Nah, perang yang pertama yang disebutkan oleh para ahli sejarah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bersama dengan sebagian para sahabatnya adalah perang Al-Abwa. Ghazwatu Al-Abwa, perang Al-Abwa, disebut juga perang Waddan. Itu adalah yang diketahui peperangan pertama yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau dan para sahabat bersiap untuk menghadapi orang-orang musyrikin ketika itu di awal-awal tahun kedua Hijriyah, setelah 1 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah. Nah, kata Uqbah bin Amir, aku sedang melakukan perjalanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara wilayah ini, antara Juhfah dan Abwa. Idh ghashiyatna rihun wa dhulmatun syadidah, dan ketika itu angin bertiup kencang dan disertai dengan cuaca yang gelap. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu bi'a'udzu birabbil falaq wa a'udzu birabbin nas. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengucap atau membaca dua surah ini, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Ini juga, dalil ini menunjukkan bahwa seorang dianjurkan membaca kedua surah ini apabila terjadi hal-hal yang dikhawatirkan, angin kencang, kondisi cuaca gelap yang menakutkan, atau ada hal-hal yang dikhawatirkan akan menimbulkan kemudaratan. Membaca dua surah ini, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, yang kandungan dari surah tersebut di mana seorang berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari seluruh kejahatan yang ada di kalangan makhluknya. Maka kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan yang menguasai seluruh makhluk tersebut.
Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau membaca kedua surah ini, maka beliau pun menyampaikan kepada Uqbah, "Ya Uqbah, ta'awwadz bihima." Wahai Uqbah, hendaknya engkau berta'awudz dengan membaca kedua surah ini. Fama ta'awwadza muta'awwidzun bimithlihima. Tidaklah seseorang itu berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berta'awudz dengan yang lebih baik daripada berta'awudz dengan membaca kedua surah ini. Kata Uqbah, "Wa sami'tuhu ya'ummuna bihima fi shalah." Dan aku mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mengimami kami salat, beliau membaca kedua surah ini di dalam salat. Dan di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban, kata Uqbah bin Amir, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ammahum bil mu'awwidhataini fi salati subhi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin untuk membaca dua surah ini, Al-Falaq dan An-Nas, di dalam salat subuh, di dalam salat Al-Fajr. Secara umum salat subuh itu dianjurkan untuk membaca bacaan yang panjang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana mashhuda." Bacaan di dalam salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Oleh karena itu dianjurkan membaca bacaan yang panjang. Namun kadang-kadang seorang baca surah yang ringkas, termasuk membaca kedua surah ini. Apalagi seperti yang kita sebutkan dalam kondisi ketika seorang melakukan perjalanan safar, maka dianjurkan baginya membaca surah-surah yang pendek, termasuk diantaranya membaca Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian ma'asyara al-muslimin rahimakumullah, membaca al-mu'awwidzat, al-ikhlas, al-falaq dan an-nas, ini juga dianjurkan untuk dijadikan sebagai surah yang dibaca ketika meruqyah. Ketika meruqyah, yang dimaksud meruqyah adalah membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau zikir-zikir tertentu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk pengobatan. Apakah pengobatan dari penyakit tertentu atau dari sengatan serangga, kalajengking, ular dan yang lainnya. Termasuk di antara metode yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengobatinya dengan cara meruqyah. Meruqyah itu merupakan hal yang diperbolehkan selama tidak mengandung hal-hal yang dilarang di dalam agama Allah Subhanahu wa taala atau mengandung kesyirikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang ruqyah, "Man istata'a minkum ay yanfa'a akhahu falyaf'al." Siapa di antara kalian yang mampu memberi manfaat kepada saudaranya, maka hendaknya dia melakukannya. Termasuk hal yang memberi manfaat kepada saudaranya, meruqyah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "I'ridu alayya ruqakum fa innahu la ba'sa birruqa ma lam takun syirka." Perlihatkan kepadaku cara-cara kalian meruqyah, karena sesungguhnya tidak mengapa melakukan ruqyah itu selama tidak mengandung kesyirikan. Nah, termasuk di antara bacaan yang dianjurkan pada saat meruqyah adalah dengan membaca al-mu'awwidzat, al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Dan sebenarnya ketika kita menerangkan tentang apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak tidur,
beliau membaca ketiga surat tersebut sambil mengumpulkan kedua telapak tangannya dan meniup. Itu salah satu metode ruqyah. Ya, seseorang meruqyah dirinya sebelum dia tidur. Karena biasanya ketika seorang dalam kondisi tidur termasuk saat-saat di mana syaitan punya kemampuan untuk mengganggu para hamba Allah. Ya, menakut-nakutinya dengan mimpi-mimpi yang buruk, dengan hal-hal yang menyebabkan seorang khawatir dalam kehidupannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, demikian pula Imam Muslim, disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kana idza ishtaka nafatha ala nafsihi bil mu'awwidzat wa masaha anhu bi yadihi. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau dalam kondisi sakit, maka beliau nafatha. Sudah kita terangkan nafatha yaitu mengeluarkan, meniup sambil mengeluarkan sedikit air liur, ludah. Beliau meniupkan pada dirinya dengan membaca Al-Mu'awwidzat, 3 surah ini. Lalu kemudian beliau mengusap dengan tangannya. Beliau mengusap dengan tangannya. Falamma ishtaka waja'uhu allati tuwfiya fihi tafiqtu anfuthu ala nafsihi bil mu'awwidzat allati kana yanfuth wa amsahu bi yadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi sakit keras, beliau sakit yang menyebabkan beliau wafat dengan penyakit tersebut, beliau lemah, beliau tidak mampu meruqyah dirinya, maka kata Aisyah, aku pun yang melakukan hal itu. Beliau mengambil kedua tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu meniupkan padanya sambil membaca Al-Mu'awwidzat. Lalu setelah itu aku mengusap dengan tangan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadis yang lain kata Aisyah, raja'a barakatiha, aku menggunakan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengusap karena mengharapkan keberkahan dari tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam Muslim beliau menyebutkan dengan lafaz li'annaha kanat a'zama barakatan min yadi, karena tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih besar keberkahannya daripada tanganku. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang rasul, dan rasul Allah Jalla wa Ala menjadikan bahagian dari tubuh Nabi itu memiliki keberkahan yang tidak dimiliki oleh selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk kekhususan para nabi dan rasul. Bahagian jasadnya itu memiliki keberkahan. Oleh karena itu di antara para sahabat ada yang mengumpulkan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mereka itu berebutan untuk mengambil bekas air wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka mengharapkan keberkahan dari apa yang berasal dari tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat melakukan itu dan tidak ada pengingkaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam keadaan sakit pada bagian matanya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meludahi pada bagian mata Ali bin Abi Thalib. Maka pada saat itu juga Allah Jalla wa Ala memberi kesembuhan, seakan-akan beliau tidak merasa sakit sebelumnya. Ini semua merupakan bentuk keberkahan dari peninggalan jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun hati-hati ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk zaman sekarang ini itu tidak diketahui dengan sanad yang sahih apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari bagian tubuhnya. Ada pengakuan-pengakuan sebagian mengatakan bahwa ini adalah rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu semua membutuhkan sanad. Sama halnya seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membutuhkan sanad, rantai riwayat yang sahih
Apakah bisa dibuktikan? Kata para ulama, untuk saat ini tidak ada satupun, apakah itu rambut atau yang lainnya dari peninggalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada satu riwayat pun yang sahih yang bisa membuktikan hal tersebut. Yang paling penting untuk sekarang ini, yang paling bermanfaat bagi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah apa yang ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berupa ilmu Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang terpenting, bukan peninggalan dari sebagian jasad Nabi Alaihi Salatu Wassalam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, taraktu fikum amrayni ma in i'tasamtum bihima lan tadhillu abadan, kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, dua pedoman, yang apabila kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitabullah Al-Quran Al-Karim dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dari peninggalan tidak diketahui ada yang sahih. Pernah ada yang saya ketahui, ada yang menyebutkan bahwa ada yang membawa rambut Rasulullah masuk ke Indonesia, jadi rebutan. Ya, mana riwayatnya? Ya, mana riwayatnya? Kita nggak tahu itu rambut siapa. Nggak ada yang bisa membuktikan berdasarkan sanad yang sahih. Oleh karena itu bukan merupakan hal yang terpenting bagi kita. Yang terpenting adalah mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beramal sesuai dengan apa yang beliau anjurkan. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu minal jan wa 'ainil insan. Bahwa dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung diri kepada Allah dari jin. Dari jin, karena kadang-kadang di antara kaum jin ada yang mengganggu dan menyakiti manusia. Jin itu macam-macam, sama seperti manusia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum jin sama perintahnya kepada manusia, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara jin ada yang bertakwa, di antara jin ada yang fasik, di antara jin ada yang kafir, di antara jin ada yang preman, ya, yang kerjanya merusak. Di antara kaum jin ada dari kalangan ahlul bid'ah, juga ada macam-macam. Ya, Al-A'mash salah seorang dari ulama ahli sunnah wal jamaah, beliau pernah menceritakan bertemu dengan jin. Terjadi pertemuan dengan jin. Maka beliau bertanya kepada jin ini, kelompok apa yang paling dibenci di tengah-tengah kalian? Maka dia menjawab, ahlul hawa, para pengekor hawa nafsu, yaitu ahlul bid'ah. Di antara para pengikut hawa nafsu, kelompok yang mana yang paling buruk di antara kalian? Maka dia menyebutkan ar-Rafidah, Syiah. Syiah Rafidah, itu yang paling jelek dari kelompok-kelompok ahlul bid'ah di kalangan jin, sama seperti manusia. Ya, kelompok yang paling buruk, yang paling pandai berdusta, yang paling suka mencaci maki para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan merendahkan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling bermudah-mudahan dalam berdusta dengan mengatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ahlul bait adalah kaum Syiah Rafidah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung diri kepada Allah dari kejahatan kaum jin. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung diri kepada Allah dari ain. Al-ain, kata Nabi alaihi salatu wasallam, al-ainu haqqun. Ain itu benar terjadi. Al-ain itu adalah mata yang biasanya disertai dengan hasad. Disertai dengan hasad. Zahirnya
seakan-akan itu pujian, tapi tujuannya untuk mencelakakan. Dan itu terjadi. Ya, dan itu terjadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-'ainu haqqun. Law kana hunaka syai'un sabaqahu al-qadar la sabaqatuhu al-'ain. Ain itu terjadi, itu benar. Kalau seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka ain ini akan mendahului takdir kalau seandainya bisa. Artinya dalam hal pengaruhnya begitu cepat. Ya. Oleh karena itu, ketika seorang kagum melihat seseorang, melihat ketampanan seseorang atau melihat barang yang dia kagum kepadanya, maka hendaknya dia mendoakan keberkahan. Barakallahu fiki, barakallahu fi malik. Semoga Allah memberikan keberkahan pada dirimu, semoga Allah memberikan keberkahan pada hartamu. Doakan keberkahan. Jangan sekedar kagum, memuji lalu kemudian tidak mendoakan. Khawatir terkena ain. Ya, kadang-kadang pengaruhnya itu cepat, langsung gitu. Ya, dan itu subhanallah, mungkin di tengah-tengah kita terjadi, cuman seringnya enggak sadar karena tidak mengetahui yang permasalahan ain itu. Tapi kalau di kalangan Arab itu nampak sekali. Kadang-kadang di antara mereka ada yang sengaja melempar ain kepada seorang. Ya, misalnya ada orang kelihatan kuat gitu, maka dia puji gitu. Dia muji orang, tiba-tiba langsung lemas. Ya. Tiba-tiba orang itu langsung merasa lemas. Dia terkena ain. Namun itu semua terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk di antara doa beliau mendoakan anak-anaknya agar terjaga dari ain itu. U'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Ya, berlindung diri. Beliau mendoakan Al-Hasan dan Al-Husain agar dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari terkena penyakit ain. Kadang-kadang sebagian kita kalau melihat anak kecil itu kan kagum gitu. Wih, cantiknya anak ini. Tampannya anak ini. Ya. Kagum, memuji, lalu dia tidak mendoakan keberkahan. Khawatir terkena ain. Khawatir terkena ain. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berlindung diri kepada Allah dari ain mata manusia yang dapat menyebabkan timbulnya kemudaratan pada seseorang. Hatta nazalatil muawwidatan, hingga turun dua surah ini, Al-Falaq dan An-Nas. Falamma nazalata akhadha bihima wa taraka ma siwahuma. Setelah kedua surah ini turun, maka beliau senantiasa berpegang dengan kedua surah tersebut dan meninggalkan bertawud dengan yang lainnya. Beliau mencukupkan dengan Al-Falaq, An-Nas. Ya. Ingin berlindung diri dari kejahatan, baca dua surah ini. Kita ketika berada dalam satu kondisi di mana kita mengkhawatirkan, berada dalam hutan atau dalam kondisi di mana kita mengkhawatirkan ada gangguan-gangguan dari manusia dan jin, maka kita berlindung diri kepada Allah dengan membaca dua surah ini. Ini penting sekali, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, ini adalah merupakan benteng, tameng kita agar kita terhindar dari segala hal-hal yang memudaratkan. Baca zikir ketika kita keluar dari rumah, jangan lupa bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Kemudian ketika seseorang keluar dari rumahnya juga termasuk di antara doa zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika an adhilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Aku berlindung diri kepada Allah dari apa? Dari aku menjadi sesat atau aku disesatkan, atau aku mengalami ketergelinciran, kesalahan, atau ada orang yang hendak menggelincirkan aku untuk jatuh dalam kesalahan. Dan aku berlindung diri kepadamu ya Allah dari melakukan perbuatan kezaliman atau seseorang berbuat zalim kepadaku. Dan aku berlindung diri kepadamu ya Allah
dari melakukan kejahilan atau ada orang yang berbuat jahil kepadaku. Ini penting, zikir-zikir yang seperti ini. Sekarang ini banyak gangguan di tengah jalan, banyak begal, ya. Maka kita berlindung diri kepada Allah dari kejahatan jin dan manusia. Minal jinnati wan nas, ya. Begal-begal, binatang-binatang dikhawatirkan memudaratkan kita di pertengahan jalan, serangga-serangga yang dikhawatirkan menyengat kita, menimbulkan kemudaratan. Berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di satu tempat, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung diri dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan apa yang diciptakan. Dan membaca 2 surah ini. Jangan lupa, ya, rutinkan untuk membaca 2 surah ini agar kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kata beliau, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin yusalli. Suatu ketika Nabi di satu malam beliau mengerjakan salat. Fa wada'a yadahu 'alal ard. Maka Nabi meletakkan tangannya di atas tanah ketika itu. Ketika beliau meletakkan tangannya di atas tanah, faladaghathu aqrab. Maka beliau disengat oleh seekor kalajengking. Beliau disengat oleh seekor kalajengking. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau manusia biasa. Bukan karena Nabi jadi kebal gitu. Gak seperti para dukun sekarang ini, sok-sok kebal. Katanya kebal ditebas parang kebal. Karena yang nebas temannya sendiri. Allahul musta'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam terkena serangan kalajengking. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambilnya bina'lihi dengan sendalnya, faqatalaha, lalu beliau membunuhnya. Boleh membunuh hewan-hewan yang menyakiti, hewan-hewan yang memudaratkan, perbolehkan. Termasuk kalajengking. Walaupun di negeri haram, di tanah suci diperbolehkan untuk dibunuh. Maka ini terjadi ketika beliau sedang sholat. Ini di dalam sholat ini, ya, tangan beliau disengat kalajengking, beliau membunuh kalajengking itu dalam keadaan beliau masih sholat. Falamman sarafa, ketika beliau selesai sholat, maka beliau pun mengatakan, la'anallahu al-aqrab. Semoga Allah melaknat si kalajengking ini. Ya, ma tada'u musalliyan wala ghairahu aw nabiyyan aw ghairahu. Dasar kalajengking ini tidak membiarkan orang sedang sholat atau yang lainnya, tidak membiarkan seorang nabi atau yang lain, semua disengat oleh kalajengking. Enggak peduli. Ini yang sedang sholat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disengat juga sama si kalajengking ini. Thumma da'a bimilhin wa ma. Lalu kemudian beliau minta untuk dibawakan garam dan air. Faja'alahu fi ina. Lalu kemudian beliau meletakkannya di sebuah bejana, gelas dan yang semisalnya. Thumma ja'ala yasubbuhu ala usbu'ih. Lalu kemudian beliau menuangkannya di jarinya, tempat di mana kalajengking itu menyengatnya. Wa yamsahuha. Lalu kemudian beliau mengusap-ngusapnya. Wa yu'awwidhuha bil mu'awwidhataini. Lalu kemudian beliau membaca 2 surah tersebut untuk berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mengusap jari beliau yang terkena sengatan kalajengking tersebut. Dari riwayat ini, hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala, menjelaskan kepada kita bahwa dalam hal meruqyah itu seseorang meruqyah boleh dilakukan dengan cara meruqyah diri sendiri. Dan ini cara yang paling efektif. Selama seseorang itu mampu meruqyah dirinya, itu lebih afdal. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meruqyah diri beliau. Cara yang kedua, kalau dia lemah dan dia tidak bisa meruqyah dirinya, diruqyah oleh orang lain. Diruqyah oleh
orang lain, seperti Aisyah yang meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak memungkinkan pula, maka boleh dengan menggunakan metode benda tertentu seperti air, ya, seperti garam yang disebutkan di dalam hadis ini. Hal itu diperbolehkan. Misalnya kita meruqyah air tersebut lalu kemudian meminumkan kepada seorang yang dalam keadaan sakit, ini semuanya diperbolehkan, dan ini diriwayatkan dari banyak dari kalangan para ulama as-salaf. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala, wa rakhasa jama'atun min as-salaf fi kitabati ba'd al-Qur'an wa syurbihi. Sebagian para ulama as-salaf itu membolehkan menulis sebagian ayat-ayat Al-Qur'an Karim lalu dimasukkan ke dalam air lalu kemudian diminum. Wa ja'ala dzalika min asy-syifa' alladzi ja'ala Allah fihi, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai bentuk pengobatan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan itu diriwayatkan dari para ulama salaf. Demikian pula disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala dalam Fathul Bari, salah satu metode para ulama salaf ketika meruqyah seseorang terkadang dengan menggunakan lembaran-lembaran dari daun bidara yang masih muda, ya, lalu kemudian dicampur dengan air dan dibacakan padanya ayatul kursi sambil membaca al-qawafil, ya, qul a'udzu birabbil qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan qul ya ayyuhal kafirun. Lalu kemudian orang yang sakit itu meminumnya dengan 3 kali tegukan, lalu kemudian dia mandi dengannya. Ini semua diperbolehkan. Ini semua merupakan metode ruqyah selama tidak mengandung hal-hal yang menjurus kepada kemaksiatan, kekufuran atau kesyirikan. Saya kira ini ma'asyara al-ikhwan rahimakumullah yang kita terangkan. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.